Nama Raffi Ahmad akhir-akhir ini ramai diperbincangkan lantaran muncul isu terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Terkait isu miring tersebut, suami Nagita Slavina itu pun sontak memberikan klarifikasinya dan secara tegas dirinya membantah tudingan yang dilontarkan oleh Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW, Hanifah Sutrisna. Maka inilah 5 jawaban tegas Raffi Ahmad atas tudingan terlibat kasus pencucian uang koruptor versi Cumi Top 5. Raffi Ahmad membantah tuduhan pencucian uang yang menerpa dirinya beberapa waktu lalu. Ia menegaskan sumber kekayaan yang diperolehnya itu merupakan hasil jerih payahnya sejak usia muda, dari pekerjaan di layar kaca, iklan, hingga bisnis sektor hiburan yang ia bangun sendiri. Hal tersebut pun turut divalidasi oleh pengacara Togar Situmorang. Namun menariknya, Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus menyebut jika dirinya mengetahui aliran uang yang dimiliki Raffi Ahmad. Lantas, seperti apa penegasan Raffi Ahmad yang dituding terlibat kasus TPPU? Dan seperti apa pula pernyataan Iskandar Sitorus? Sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, bener-bener dari bawah. Dan kalau kalian juga lihat, yang kita lakuin ini bener-bener pekerjaan kita ini di dunia entertain, dan juga kita ada digital juga. Kayak tadi kita live shopping, bener-bener support UMKM, support produk lokal. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu, yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Jelas ini ada dugaan mendiskreditkan nama besar seorang artis nasional, Raffi Ahmad. Kita tahu Raffi Ahmad ini adalah anak muda yang kreatif, bekerja keras, tulang punggung keluarga, dan dia adalah orang yang memang cerdas, mempunyai talenta di dunia entertain. Diri dia sudah terbentuk sebagai entrepreneur sejati. Jadi kalau ada orang-orang yang mendiskreditkan Raffi Ahmad dengan dugaan-dugaan yang dimaksud, ini kami sayangkan. Raffi Ahmad adalah artis yang kita kenal. Saya umur 58. Dia itu mulai jadi artis umur 13 tahun. Itu satu ya. Dan yang kedua, Raffi Ahmad berlatar belakang itu bukan orang sembarangan juga. Ya, Raffi Ahmad itu mempunyai nenek seorang anggota DPR RI. Ya. Dan yang kedua, papanya Raffi Ahmad itu juga seorang tokoh, ya, seorang aktor, ya, omnya atau keluarganya, ya. Dan yang ketiga, ya, Raffi Ahmad dari umur 13 tahun itu kerja keras, ya. Lantas dia melaksanakan pernikahan dengan seorang bernama Nagita, ya. Dan Nagita ini juga bukan orang biasa. Nagita ini adalah keluarga besar seorang pengusaha, ya, di mana kakeknya Nagita juga orang terkenal. Siapa bilang dia orang kaya lama? Baru aliran uang pertamanya bisa kami sebut inisialnya dari W kok. Nah, W ini baru keluar penjara kok. Jadi nggak seperti itu juga. Jadi umumnya uang yang baik itu perilaku orangnya baik, mekanismenya baik, terukur, pajaknya terbuka. Pajaknya kalau kita cek di Direktorat Jenderal Pajak terlihat dengan nyata. Itulah disebut dengan orang kaya yang benar. Lah kalau pajak cilik kemudian mengaku kaya raya, kemudian mengaku orang lama yang kaya, mana catatan kakinya? Mana catatan bahwa pajaknya itu rutin dan besar? Selain mengungkap keheranannya saat bisnisnya disebut sebagai kantong semar, Raffi Ahmad juga menduga adanya indikasi politik dalam rumor yang belakangan menyeret namanya itu, mengingat kedekatannya dengan salah satu paslon di Pilpres 2024. Namun menurut Iskandar Sitorus, praduga Raffi Ahmad tidak sama sekali ada tendensinya dengan panasnya politik tahun ini. Lantas seperti apa kecurigaan Raffi Ahmad terhadap indikasi politik?
Dan bagaimana respon Iskandar Sitorus? Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka atau ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini, tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Ya itu kan karena makanya sekarang kan lagi mulai panas lah ya gitu, jadi ada aja berita-berita kayak gitu. Kalau berita sih dari dulu juga berita mah ada aja ya, mau itu di politik, mau itu di dunia hiburan, entertain. Even kalaupun kamu bukan siapa-siapa, ada orang yang nggak suka, ada aja orang yang nggak suka, atau berita buruk, itu mah semuanya resiko. Kalau misalnya mulai dikenal orang, udah pasti juga ada resiko yang suka sama enggak gitu aja. Jadi itu mah ya di mana aja lah, bukan di politik. Momentum ini digunakan mungkin kawan-kawan civil society itu untuk mengangkat persoalan itu agar menjadi perhatian bersama. Sepertinya itu. Kalau untuk tendensi ke politik, kemudian untuk mendiskreditkan salah satu calon, menurut hemat kami nggak sejauh itulah. Jauh panggang lah dari api kalau untuk berasumsi. Merasa difitnah terlibat kasus tindak pidana pencucian uang oleh Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW, Hanifah Sutrisna. Dalam klarifikasinya, Raffi Ahmad juga turut membeberkan beberapa cicilannya. Bahkan, untuk membantah fitnah tersebut, suami Nagita Slavina itu menyebut bahwa gedung atau kantor miliknya masih dalam proses cicilan. Jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga, dibilang ada pencucian uang lah, itulah. Sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya, cek aja. Ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka atau ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini, tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Di sisi lain, Hotman Paris pun memberikan dukungannya terhadap Raffi Ahmad dengan bersedia mendampingi Raffi Ahmad untuk berhadapan dengan Hanifah Sutrisna yang secara gamblang menyebut Raffi Ahmad terlibat kasus TPPU. Kami adalah orang-orang yang kerja keras pagi, siang, sore. Saya kembali juga bekerja. Raffi Ahmad itu sudah bekerja dari 17 tahun. Sedangkan Anda hanya hidup dari bermain kata-kata di medsos. Anda hanya hidup dengan bermain kata-kata di medsos dan sekaligus nyinyir-nyinyir. Raffi Ahmad difitnah. Disebarkan di medsos bahwa Raffi Ahmad melakukan pencucian uang ratusan miliar. Tapi orang itu tidak bisa menunjukkan tindak pidana induk. Karena tidak ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana induknya atau tindak pidana pemicunya. Apakah korupsi atau apa? Baru kemudian dicuci. Dia tidak bisa menunjukkan. Jadi, saya sebagai rekannya Raffi Ahmad dan Hotman siap bertemu dengan orang tersebut yang menuduh. Bawa pengacaranya 100, berhadapan dengan kita. Penyebutan kawan-kawan dari civil society bahwa ini rekening dan jumlah rekening yang mereka maksudkan terkonsolidasi putaran uang. Dengan penyebutan rekening, langsung rekening, dia tidak menyebut uang fisik di lokasi mana, di lemari mana. Dengan penyebutan rekening, lalu menyebut angka ratusan M itu, lalu menyebut jumlah rekeningnya, ini adekuat.
Masuk ke dalam pusaran kasus tindak pidana pencucian uang tampaknya bukan kali pertama bagi Raffi Ahmad. Seperti diketahui, beberapa bulan lalu, Raffi Ahmad pun sempat terseret kasus tindak pidana pencucian uang Rafael Alun. Meski hal tersebut tak dapat dibuktikan. Kendati demikian, Raffi Ahmad pun hanya bisa menyerahkan permasalahannya kepada Yang Maha Kuasa. Ia berharap agar dirinya segera diberi jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah saat ini. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini, ya tolonglah jangan memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan. Tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur, pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Civil society itu kita harus dukung jika itu adalah suatu kebenaran. Kita harus membantu jika itu mereka hendak menguji apa yang sudah didapatkan mereka. Kita nggak boleh menuding mereka itu menjadi bombastis atau pansos kalau sekarang ya enggak gitu. Itu hak publik kok. Apalagi mereka mungkin baru, jangan kita kerdilkan mereka. Belum tentu yang lama itu lebih baik daripada yang baru. Ya kondisi sekarang ini menjadi sah untuk membuka sesuatu yang buruk. Mungkin karena front, beda blok ya. Dan aliran-aliran uang itu memang cenderung yang buruk-buruk itu dibuka oleh pertikaian, oleh perbedaan kepentingan, oleh hal-hal yang memang tidak pernah terjadi sebelum suasana politik itu sendiri gitu. Maka figur-figur publik atau orang-orang yang diasumsikan orang kaya baru, mendadak kaya dan lain-lain itu dikuliti. Selain berpasrah, Raffi Ahmad secara terang-terangan menyebut jika dirinya tidak akan patah semangat meskipun tengah dihadang badai besar yang menjatuhkan nama besarnya di dunia hiburan. Hal tersebut pun turut didukung oleh adik Raffi Ahmad, Nisha Ahmad. Lantas seperti apa semangat Raffi Ahmad dalam menghadapi kasus saat ini? Dan bagaimana dukungan keluarga untuk Raffi Ahmad? Aku juga nggak patah semangat meskipun dijatuhin, difitnah, diapain, nggak apa-apa. Ini membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya. Pastinya juga yang aku lakuin juga hal-hal yang bisa mensupport produk-produk lokal, UMKM. Yang pastinya juga aku pengen kasih semangat juga buat teman-teman dalam keadaan apapun. Ya kita harus tetap bisa bangkit. Kalau memang bersalah itu merusak, kalau enggak kan nggak perlu takut, itu aja. Harapan kita ini tidak berhenti di satu titik tertentu, tapi harus menjadi starting untuk membongkar hal-hal buruk di tengah-tengah figur publik Indonesia. Begitu dia, Man. One, two, three, four,